Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunia wadin. Wassalatu wassalam asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain amma ba'du. Baik, sebelumnya kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Andi Wulandari, kemudian Agung Febriansyah dan juga Lisi Melani akan mempresentasikan mengenai ekspansi multifold, potensial skalar, dan juga medan dipol listrik. Baik, sebelumnya untuk topik yang akan dibahas, yang pertama multifold, potensial skalar, dan juga medan dipol listrik. Untuk pembahasan yang pertama mengenai ekspansi multifold akan dibahas oleh saudari Andini Wulandari. Padanya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi. Di sini saya akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian dari ekspansi multipol. Sebelumnya, apa sih ekspansi multipol? Ekspansi multipol merupakan rangkaian matematik yang mewakili fungsi yang tergantung pada sudut. Salah satu metode khusus dalam perhitungan potensial listrik ialah menggunakan metode ekspansi multipol, yakni suatu muatan non-titik pada jarak yang sangat jauh sehingga bisa dianggap titik. Nah, dalam multipol ini terdapat beberapa jenis. Untuk yang pertama ada muatan yang hanya ada satu muatan dinamakan monopol. Untuk potensialnya sendiri yaitu sama dengan 1/R. Lalu ada dipol di mana ada dua muatan dengan tanda positif dan juga negatif. Untuk potensialnya sendiri ada 1/R pangkat 2. Lalu yang ketiga ada quadrupol. Di sini ada 4 muatan, yaitu terdiri dari 2 muatan bernilai positif dan juga 2 muatan bernilai negatif. Untuk potensialnya sendiri yaitu sama dengan 1/R pangkat 3. Lalu yang selanjutnya ada octupol. Di sini ada 8 muatan, di mana 4 muatan bernilai positif dan 4 lagi bernilai negatif. Di sini potensialnya sama dengan 1/R pangkat 4. Jadi, dalam multipol itu terdapat beberapa jenis. Nah, untuk materi yang sekarang akan kita bahas yaitu mengenai multipol dipol atau dipol multipol. Nah, sebelum lebih lanjut membahas mengenai dipol multipol, alangkah lebih baiknya kita mengetahui dulu dari pengertian dipol listrik. Dipol listrik yaitu dua muatan yang sama, tapi memiliki tanda yang berbeda, yaitu negatif dan juga positif, dan terpisahkan oleh jarak atau D tertentu dan tidak berhimpit. Nah, dapat dilihat ya di gambar di sana ada muatan yang nilainya negatif dan juga muatan yang nilainya positif dan ada jarak di antara keduanya. Nah, gaya atau F pada kedua muatan mempunyai besar yang sama, tapi arahnya berlawanan karena tadi nilainya positif dan juga negatif. Apabila dilihat dari jauh, dua muatan dipol tampak sangat berdekatan atau hampir berhimpit. Namun, jika diamati dari dekat, dipol tampak sebagai dua muatan yang terpisah. Nah, tadi jika diamati dari jauh, mereka seperti berhimpit, sehingga muatan total dipol yang terukur sama dengan 0. Nah, dapat dilihat ya di gambar di sini, jadi ada muatan positif dan juga muatan negatif dengan jaraknya D. Lalu di sana ada titik P. P itu adalah titik pengamat di mana jarak antara muatan Q negatif dan muatan Q positif itu tidak lebih jauh atau tidak lebih panjang daripada jarak terhadap pengamat kepada titik P. Nah, di sini titik P ini adalah titik medan yang akan dicari medan listriknya E atau potensialnya V. Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai momen dipol dan rumusnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian pembahasan mengenai momen dipol. Pertama, kita akan mendefinisikan sebuah vektor jarak yang ditarik dari titik min Q ke titik plus Q sebagai vektor D. Selanjutnya, momen dipol sebagai Q D yang dilambangkan dengan simbol V sehingga menghasilkan persamaan P sama dengan Q kali D. Baik,
Pembahasan selanjutnya mengenai nilai V atau nilai potensial. Sini kita mengambil R1 sebagai jarak dari Q ke V. Kemudian R2 sebagai jarak dari min Q ke V, sehingga bisa diambil persamaan Pi sama dengan Q per 4 Pi sigma 0 dikali 1 per R1 kurangi 1 per R2. Kemudian diturunkan menjadi Q per 4 Pi sigma 0 menjadi dikali R2 min R1 per R2 kali R1. Pada bidang datar Z sama dengan 0 yang berada persis pada tengah-tengah kedua muatan adalah lokasi titik yang berjarak sama ke Q maupun ke min Q, sehingga R1 sama dengan R2. Sehingga pada persamaan sebelumnya sebutkan di mana R1 sama dengan R2 bisa digantikan menjadi R kuadrat. Kemudian R1 min R2 kita tinjau sebagai sisi sejajar pada sudut theta, dan D ditinjau sebagai bidang miring terhadap sudut theta, sehingga bisa diambil persamaan cos theta sama dengan samping per miring sama dengan R2 min R1 per D. Kemudian diturunkan menjadi D cos theta sama dengan R2 min R1. Mungkin cukup sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu kepada saya untuk menjelaskan sedikit tentang potensial skalar, yang dimana di sini jika jarak titik pengamatan sangat besar dibandingkan dengan D, maka delta R sama dengan 2 per D per 2 cos theta. Nah, potensial di titik P yang dihasilkan oleh muatan min Q adalah P1 sama dengan 1 per 4 P Pi epsilon 0 Q per R2. Nah, potensial di titik P yang dihasilkan oleh muatan Q adalah Pi2 sama dengan 1 per 4 Pi epsilon 0 Q per R2. Nah, jika jarak titik pengamatan sangat besar dibandingkan dengan D, maka Pi sama dengan Pi1 ditambah 2 ditambah Pi2, yang dimana di sini Q per 4 Pi epsilon 0 dalam kurung D per 2 cos theta dan D per 2 cos theta per R1 kali R2 sama dengan Q 4 Pi epsilon 0 dalam kurung D cos theta dan per R1 kali R2. Nah, selanjutnya sehingga Pi sama dengan Q per 4 Pi epsilon 0 dalam kurung 1 per R1 dikurang 1 per R2, dan menghasilkan Q per 4 Pi epsilon 0 R2 per R1 sama dengan R2 kali R1. Nah, Pi di sini yaitu Pi sama dengan Q D cos theta per 4 Pi epsilon 0 R pangkat 2. Nah, dihasilkanlah Pi sama dengan 1 per 4 Pi epsilon 0 dalam kurung Q D cos theta per R pangkat 2. Nah, dengan momen dipol yaitu P sama dengan Q per 2. Nah, di sini juga diperoleh bentuk potensial yang dihasilkan oleh dipol yaitu Pi sama dengan 1 per 4 Pi epsilon 0 P sama dengan R2 cos theta. Nah, selanjutnya yaitu karena D kali
D kali AR sama dengan D cos theta, maka persamaan potensial dapat dituliskan Pi sama dengan P kali AR per 4 Pi epsilon 0 R pangkat 2, yang mana di sini ada bentuk yaitu grafiknya. Nah, bentuknya di sini persegi tiga siku-siku, yang dimana pandang dua muatan min Q di posisi R dan plus Q di posisi R tambah L, maka dengan listrik di titik R. Nah, sama dengan Pi sama dengan 1 per 4 Pi epsilon 0 Y min Y1. P di sini yaitu Y di min Y1 dan di per Y1, Y per Y1. Sehingga didapatkanlah Pi sama dengan P kali R sama dengan Pi sama dengan P kali R 4 Pi epsilon 0 R pangkat 3. Lalu perlu diingat juga bahwa bidang Z sama dengan 0, delta sama dengan 90%, dan potensial sama dengan 0. Nah, dengan menggunakan persamaan Gaussian untuk koordinat bola, E sama dengan min 16, Pi sama dengan min do Pi per do R kali AR ditambah 1 do Pi per R do delta kali A theta ditambah 1 R sin theta do Pi per delta M petit z. Nah, lalu penurunannya E sama dengan min Q D cos theta per 2 Pi epsilon 0 R pangkat 3, lalu dikali AR. Lanjut, min Q D sin theta sama dengan 4 Pi epsilon 0 R pangkat 3 A kali A theta. Nah, lalu didapatkan E sama dengan Q D per 4 Pi di sini epsilon 0 L pangkat 3 dalam kurung 2 cos theta A Y ditambah sin theta A del theta. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Kesimpulan yang dapat diambil dari presentasi kali ini yaitu ekspansi multifold dari potensial skalar dan medan dipol listrik adalah rangkaian matematik yang mewakili fungsi tergantung pada sudut. Multifold terdiri dari beberapa jenis muatan yang berbeda tanda, ada monofold, difold, quadrufold, dan juga octofold. Potensial skalar dapat digunakan untuk menghitung besarnya potensial dan medan listrik di volt multifold. Sekian pembahasan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.